diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada manusia mulia, manusia tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapat syafaat di dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, bicara menjadi seorang ibu itu susah-susah gampang ya Bu. Jadi ibu gampang apa susah? Susah. Ya, jadi ibu, jadilah ibu yang seperti Allah mau. Bu, kesuksesan kita menjadi seorang ibu bukan hanya ketika kita melihat anak-anak kita menjadi wisudawan, wisudawati. Bukan hanya ketika anak-anak kita mempunyai mahligai rumah tangga. Bukan hanya ketika kita melihat anak-anak kita punya rumah, punya kendaraan pribadi, ya Bu. Bukan juga keberhasilan kita itu bukan ketika anak-anak kita bisa sukses bekerja di perusahaan-perusahaan atau bahkan memiliki perusahaan sendiri. Bukan itu Bu. Keberhasilan kita menjadi seorang ibu adalah ketika nanti kelak di yaumil akhir kita bisa berkumpul bersama anak-anak kita, bisa melewati jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim, kemudian kita berkumpul dengan anak-anak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saat kita disebut ibu yang berhasil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, "Fa amman utiya kitabahu biyaminih," kata Allah. Ada orang-orang yang nanti di yaumil akhir nanti itu diberi kitab, diberi catatan amal dari tangan kanannya, kata Allah dalam surat Al-Insyiqaq. Kemudian fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Setelah diterima kitabnya atau catatan amalnya dari tangan kanan, Allah mudahkan hisabnya. Lalu wayunqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian Allah kumpulkan dia beserta ahlinya, keluarganya, anak-anaknya dengan penuh sukacita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu. Jadi saat sukses kita itu kita bisa melewati jembatan Sirat, berkumpul bersama anak-anak kita. Insya Allah. Amin. Ibu dapat kembali berkumpul dengan anak-anak apabila nanti kita sudah Allah mudahkan hisabnya. Kita bisa membusungkan dada dengan bangga bisa berkumpul dengan anak-anak kita nanti di yaumil akhir. Insya Allah ya Bu. Lalu kalau nggak berhasil gimana? Kalau kita nggak berhasil menjadi ibu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yauma yufirrul mar'u akhihi. Nanti di saat itu ada orang yang meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ibu dan ayahnya. Kemudian wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua dari kita itu nanti di yaumil akhir sibuk dengan masing-masing. Anak meninggalkan ibunya, ibu meninggalkan anaknya, istri meninggalkan suaminya, suami meninggalkan istrinya. Akan sibuk masing-masing. Na'udzubillah. Jangan sampai kita nanti tidak diselamatkan oleh Allah, kita tidak bertemu dengan anak-anak kita, itulah kita bukan ibu yang berhasil. Semua ada pilihan pada kita ya Bu. Semuanya kita yang menentukan. Atau yang seperti diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, yadkhulul mar'u ilan nari bi ahbabin mahbubin fid dunya. Kata Rasul, akan tiba saatnya nanti Allah akan memasukkan orang ke dalam api neraka disebabkan dia cinta kepada orang di dunia. Kata sahabat Rasulullah, maksudnya apa? Kok kita mencintai orang di dunia, tapi gara-gara kita mencintai orang itu, kita masuk neraka. Apa kata Rasul? Bukankah kalian mencintai anak-anak kalian? Cinta tidak Bu? Cinta.
maksud hadis ini, anak-anak kita akan menjadi sebab kita masuk ke dalam api neraka. Karena nanti Bu, di yaumil akhir ada kisahnya. Ada seorang yang mempunyai orang tua, ibunya sholihah, rajin sholatnya, duhanya, tahajudnya, nuntut ilmunya ke majelis taklim rajin, sama suaminya benar, nggak berani ngerogoh-rogoh saku ambil uang suaminya, nggak bilang-bilang. Terus dia juga tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kemudian kalau melakukan dosa-dosa kecil dia buru-buru istighfar. Maka kata Allah, ibunya masuk surga. Bapaknya pun demikian. Rajin sholatnya, ibadahnya, punya harta dia sedekahkan. Dia ringan tangan membantu sekelilingnya. Dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Kemudian bapak itu pun tidak luput dari tahajud, duha, dan lain-lainnya. Ibadah umrah, hajinya sudah hatam semuanya. Maka kata Allah, masuklah ibu dan bapak ini, Allah putuskan masuk ke dalam surga. Tapi ada ibu dan bapak ini punya anak. Anaknya bagaimana? Anaknya ini sholatnya berantakan, auratnya kebuka, diumbar di mana-mana. Kemudian dia boro-boro untuk sedekah, silaturahmi, sekedar berkunjung ke saudaranya aja tidak mau. Tapi dengan yang haram-haram dia berani. Maka kata Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Dia nggak terima Bu, ketika dia mau melangkahkan kakinya sebelum masuk ke dalam api neraka, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, memang ayah dan ibuku itu adalah orang tua yang bertanggung jawab kepada hamba. Hamba tidak kurang suatu apapun. Makanan hamba dijamin, pakaian hamba bagus, tempat tinggal hamba disediakan, semuanya terpenuhi oleh orang tua hamba. Tapi ya Allah, orang tua hamba tidak peduli apakah hamba sholat atau tidak. Orang tua hamba tidak peduli hamba mengumbar aurat. Orang tua hamba tidak peduli pergaulan hamba. Orang tua hamba bahkan tidak mengenalkan hamba kepadamu ya Allah. Hamba sampai tidak mengenalmu dan tidak mengenal Rasulmu. Maka ya Allah, masukkan juga kedua orang tua hamba ke neraka. Akhirnya gara-gara sang anak, orang tua masuk neraka. Naudzubillah. Pilihannya ada di kita, mau jadi yang tadi saya sebutkan atau mau seperti yang tadi Bu, berkumpul dengan anak-anak di surganya Allah. Tentu kita mau yang tadi ya Bu, yang pertama ya. Kalau ibu-ibu berkenan mau anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, maka dengarkan Bu, saya akan menjelaskan satu persatu apa-apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi ibu yang seperti Allah mau. Ibu yang nanti berkumpul bersama anak-anaknya di yaumil akhir, yang menerima rapot. Kalau catatan amal sudah diterima dengan tangan kanan, artinya rapot kita bagus. Artinya kita sudah menjalankan kehidupan dengan mulus, dengan maunya Allah, menjadi hamba-hambanya Allah. Yang pertama Bu, niatkan anak kita untuk Allah. Apa Bu? Niatkan anak kita untuk Allah. Apalagi yang masih ada di dalam kandungan. Seperti apa niat anak kita kepada Allah itu, untuk Allah itu? Kayaknya baru dengar nih Teh Rini. Ya, ilmu ini bukan ilmu baru Bu. Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran melalui lisannya istrinya Imran. Kenal Imran Bu? Kenal. Imran salah satu nama Sate. tukang sate. Bukan sate. Bukan Imran tukang sate. Imran salah satu nama yang Allah abadikan, yang Allah catat di tinta emasnya dalam Al-Quran. Ya, surah apa Bu? Ali Imran, surah ketiga dalam Al-Quran. Ali Imran ini keluarga Ali Imran. Keluarga Ali itu keluarga Imran. Berarti seluruhnya adalah hamba-hamba pilihan Allah. Mereka ini adalah
keluarga Nabi ya. Bahkan dikisahkan bahwa Imron ini adalah istrinya Imron ini adalah adiknya dari Nabi Zakaria. Jadi Imron sama Zakaria itu apa bu namanya? Ipar, ya, iparan. Pokoknya keluarga Nabi semua, bahkan keluarga Imron ini adalah keluarga yang menjaga Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis bu? Di Palestina. Di sono. Di Palestina. Ya, Masjidil Aqsa. Itu yang jaga adalah Imron dan keluarganya termasuk Nabi Zakaria alaihi salam. Apa bu kata istrinya Imron sampai Allah mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa istrinya Nabi, maksudnya bukan Nabi ya Imron itu, tapi ada sebagian ulama yang menyatakan Imron itu Nabi. Kata istrinya Imron dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imraati Imran, Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Istri Imran namanya siapa, Bu? Ibu Imran, pinter. Sama seperti istrinya Nabi Nuh. Bunuh, Bu, karena dia tidak taat, tidak beriman kepada Allah, ya. Seperti istrinya Nabi Lut juga, bunuh, ya. Jadi Ibu Imran, istrinya Imran adalah namanya Hana. Siapa namanya Bu? Hana. Ketika Hana dan Imran ini sudah lama menantikan keturunan, tapi belum juga Allah kasih keturunan, hingga suatu hari Hana ini merasa perutnya ada kehidupan di dalam perutnya. Ini kayaknya rasa-rasanya saya hamil. Ketika dia hamil, dia berkata kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernazar, berniat, ya, apa yang ada di dalam perutku akan aku berikan kepadamu, akan aku jadikan persembahkan kepadamu. Jadi wali Allah gitu ya Bu. Kan pada akhirnya anaknya Hana ini lahirlah sebagai seorang perempuan yang bernama Maryam. Maryam ini ibunya Nabi Isa. Begitu Bu, ya. Ketika Hana menyerahkan anaknya, berjanji pada Allah, bernazar, anaknya akan aku serahkan kepadamu ya Allah, maka benar-benar anaknya begitu lahir Maryam disimpan di suatu tempat, ya, mihrab, kemudian dihadirkan pamannya Nabi Zakaria, dididik sampai tidak ada waktu untuk mengenal dunia, hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Itu ya, jadi kita niatkan, ya Allah, saya serahkan anak saya untuk Allah. Gimana caranya? Kita rawat, kita jaga, kita sayangi, kita didik sebagai titipan Allah. Anak kita ini memang lahir dari rahim kita ya Bu, tapi anak kita bukan milik kita. Milik siapa? Allah. Milik Allah. Jadi jangan semena-mena Bu sama anak, main empos aja, main cubit aja, gemes, salah sedikit dibentak, salah sedikit dikurung di kamar mandi. Duh, kasihan ya Bu. Karena kalau kita seperti itu, bukan anak yang marah, tapi yang punya anak yang marah siapa Bu? Allah. Kalau kita jahat sama anak, kita marahin anak, kita berbuat tidak adil sama anak, berarti kita kualat. Bukan kualat pada anak Bu, tapi kualat kepada Allah. Karena anak itu titipan Allah, ya. Seperti kita beli tas branded, mereknya Hermes misalkan. Kita mau ke toilet, kita titip ke saudara kita, titip ya tas saya mau ke toilet. Begitu pulang dari toilet, tas kita baret, rusak, marah nggak? Marah. Mahal itu ya Bu, tasnya branded gitu, dibaretin gitu, kesel. Tapi tasnya marah nggak? Enggak. Anak kita pun sama. Dia nggak bisa marah sama kita, tidak bisa mengungkapkan kesedihan, kemarahannya. Tapi yang punyanya marah. Siapa? Allah. Tentu Allah marah.
Maka perhatikan Bu, kalau ada ibu yang galak sama anaknya, yang jahat sama anaknya, pasti dia nggak bahagia. Ada aja. Misalkan kita nih habis ngomelin anak, pasti ada aja deh Bu, kita kepentok jidat kita lah Bu, ya kepentok lemari lah, kepleset lah. Karena kita kuat kepada siapa? Kepada Allah, pemilik anak kita. Jadi yang pertama tadi, niatkan anak kita untuk Allah. Kaitkan terus ya kepada anak kita, dididik anak kita kenalkan kepada Allah. Dia titipan Allah, kita kembalikan kepada Allah. Terus kita kaitkan, kenalkan bahwa penciptanya adalah Allah. Kalau dia lagi makan nak, makannya habisin ya nak. Itu rizki dari Allah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas rizki yang Allah kasih, maka akan Allah tambah nak rizkinya. Jadi kalau sekiranya kamu nggak habis, ambilnya dikit aja dulu ya, biar tidak mubazir. Itu Bu, lemah lembut ya. Tapi kan kadang-kadang kita mah habisin nggak? Awas kalau nggak habis, bunda udah capek-capek masak gitu ya Bu. Awas kalau nggak habis, itu besok kamu nggak bunda masakin lagi. Gitu ya Bu, kira-kira kalau kita nggak bisa lemah lembut. Padahal mah Bu, ya Allah, nasi sepiring itu yang dihadirkan sama kita merasa seolah-olah itu rezeki dari kita ya Bu. Ngerasanya wah kita udah berjasa nih, udah ngasih anak makan. Padahal dari nasi sepiring kita cuma butuh waktu berapa menit kira-kira? 1 jam kurang ya Bu, dari nyuci beras, masukin ke rice cooker, cetrekin sampai mateng, 30 menit ada? Ada. Tapi jauh sebelum itu, berhari-hari di toko, di warung beras. Sebelumnya lagi berhari-hari dijemur. Sebelumnya lagi berbulan-bulan ada di mana? Di sawah, di tanah milik Allah. Siapa yang numbuhin? Allah. Jadi siapa yang berjasa mengasih anak kita makan? Allah. Kok kita sok-sokan merasa diri kita yang udah ngasih anak kita makan, ngerasa diri kita dan suami kita yang sudah merizkikan anak kita, sehingga kita bisa semena-mena kepada anak kita? Jangan ya Bu, karena Allah akan marah. Kemudian anak itu bukan investasi masa depan. Kadang-kadang kita ngerasa ngedidik anak itu supaya anak kita nanti sukses, biar nanti kita bahagia, biar tidak menyusahkan kita nanti kalau udah tua. Jangan ya Bu, anak kita itu bukan investasi masa depan. Ya, anak kita itu adalah kelanjutan sujud kita kepada Allah. Ya, anak kita itu investasi akhirat, bukan hanya investasi dunia. Ya, jadi kalau misalkan ada ibu yang berdoa kepada anaknya, jangan doakan dunianya saja, tapi doakan juga akhiratnya. Ya, itu yang pertama, niatkan anak kita untuk Allah. Lalu yang kedua, anak kita didik yang benar. Sudah pasti ya, beri didikan secara badan dan hati. Badan itu apa Bu? Badan itu kita harus contohkan. Kita perintahkan anak kita sholat bukan hanya di mulut, tapi kita kasih contoh. Kalau ibunya hanya menyuruh, misalkan ibu lagi biasanya maghrib-maghrib nonton sinetron nih, terus azan, anaknya belum sholat, nak, sholat nak, sementara kita sendiri lagi nonton sinetron. Kira-kira anak bakalan manut nggak Bu? Ya enggak, anak itu enggak bakalan dengar, anak itu meniru. Maka disebut anak itu peniru ulung. Anak itu bisanya meniru. Kalau ibu dan bapaknya baik, ibu dan bapaknya mencontohkan sholatnya, anak sholat. Ibu dan bapak kalimahnya kalimah thayyibah, anak insya Allah santun. Tapi kalau ibu yang keluar dari mulutnya sumpah serapah, bapaknya juga, anak nggak jauh-jauh deh Bu. Ya, pasti bicaranya juga kotor, bahkan melebihi orang tuanya. Jadi didik anak dengan badannya, diberi contoh. Lalu didik dengan hati. Didik dengan hati itu kenalkan Allah, kenalkan Rasulnya. Bahkan dari sejak
lahir ya Bu, langsung diazankan di telinganya. Kenalkan bahwa penciptanya adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga kanan. Kemudian di telinga kiri, iqamah. Untuk apa? Untuk direkam sama anak. Ya, memori bayi itu terekam Bu. Ya, kalau begitu dia lahir di dunia yang didengarkan asma Allah, insya Allah anak kita nanti ke depannya tidak akan diganggu oleh setan. Jauh ya Bu dari setan, insya Allah. Kemudian eh, yang ketiga Bu, berikan anak makanan yang halal. Ini sudah pasti ya Bu. Kalau di dalam janin itu kan dari sperma kemudian berubah jadi mudghah ya. Apa Bu urutannya di dalam hadis arba'in? Pertama, sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi sempurna. 4 bulan itu sudah Allah tiupkan ruhnya. Ditiupkan ruhnya sudah Allah tentukan umurnya berapa, sampai kapan dia akan hidup di dunia, rezekinya bagaimana, pasangan hidupnya bagaimana. Itu sudah Allah tiupkan nanti pada usia 4 bulan. Kebetulan sekarang usia 7 bulan, alhamdulillah ya. Di dalam kandungan, sejak dalam kandungan berilah makanan yang halal, bukan hanya thayyibah tapi halal. Perlu ya, yang thayyib itu perlu. Karena anak zaman sekarang tuh, Bu, jajanannya ya Bu, gorengan, cireng, cilok, terus apa Bu, seblak, bakso, yang gitu-gitu kan nggak sehat ya Bu, nggak thayyib sebetulnya. Yang thayyib itu apa Bu? Yang bergizi, ikan, dagingnya, proteinnya terpenuhi, sayurannya terpenuhi. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah kehalalannya. Bukan hanya halal cara dimasaknya, bukan cuma halal makanannya, tapi juga halal cara mendapatkannya. Insya Allah calon ibu dan bapak yang sekarang menanti kehadiran bayinya, sudah Allah beri rizki, sudah Allah titipkan rizki, mudah-mudahan rizkinya yang halal. Insya Allah nanti yang diberikan kepada istrinya masuk ke dalam perut, dimakan oleh janinnya akan menjadi suatu yang halal, yang nantinya akan mudah diarahkan ya Bu. Karena seperti kalau dalam gelas Bu, ini gelas kosong, kalau dimasukin pulpen masuk, dimasukin air masuk, dimasukkan sedotan masuk, dimasukin kue masuk. Tapi kalau gelasnya ditutup, bisa nggak Bu dimasukin? Mental, ya, mental. Sama seperti itu. Kata Rasulullah gini dalam hadisnya, ada seorang pemuda musafir, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia menyebutkan asma Allah, kemudian dia berdoa. Tapi kata Rasulullah, ditolak doanya. Kenapa? Karena ternyata yang dimakannya makanan haram, yang dipakainya pakaian haram. Tentu saja Allah tolak. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi doanya mantul Bu, sama seperti gelas yang ketutup. Karena kalau sudah masuk yang haram ke dalam tubuh kita, akan ada hijab, ya. Doa kita nggak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan apa yang masuk ke dalam anak-anak kita, yang halalan thayyibah. Oke, kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita rezeki yang halal, agar anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian yang terakhir Bu, kalau kita mau menjadi ibu yang seperti Allah mau, doakan selalu anak kita. Di kondisi apapun, doakan. Bahkan dari sejak janin, dari sejak dalam perut, doakan. Banyakin bacaan surah, ya. Al-Insyirah boleh, sehafalnya kita. Kalau bisa disetelkan murotal setiap hari Bu, setelin aja setiap hari anak kita kalau sudah lahir atau di dalam kandungan, sampai dia lahir, sampai dia hafal nanti terngiang-ngiang, dia akan merekam Bu memorinya. Ya, lalu
Doakan pula anak kita itu dari sejak dia kecil sampai besar. Kalau misalkan Bu, anak kita membuat satu kesalahan yang besar, yang bikin ngelus dada kita, yang bikin kepala kita pening, yang bikin air mata kita tumpah, yang bikin kita marah semarah-marahnya, boleh Bu marah, boleh. Tapi jangan sampai terucap dari mulut kita tidak ridho kepada anak kita. Jangan sampai kita sumpah serapah. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk. Jangan sampai kita naudzubillah mengutuk anak kita. Seperti ibunya maling kundang dikutuk anaknya jadi batu. Jadi batu. Kode nih kode. Insya Allah kita mah enggak ya Bu. Jangan. Tahan mulut kita. Luaskan hati kita untuk anak-anak kita. Karena apa Bu? Kata Allah, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Kemurkaan Allah, murkanya orang tua. Kalau kita marah Bu, jangan sampai murka. Karena Allah pun pasti murka kepada anak kita. Rela gak Bu Allah murka anak kita? Nggak rela ya. Gimana pun dia adalah darah daging kita. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya marah ya Allah, anak saya kok begitu ya Allah, saya sakit hati ya Allah, tapi ya Allah saya ridho. Gitu yang seharusnya ya Bu. Tetap kita ridho kepada anak kita. Karena mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberi selalu anak kita, memberikan tatapannya dengan tatapan sayangnya Allah. Berikan anak-anak kita hidayah, berikan anak-anak kita taufik hingga menjadi anak yang solih dan solihah, hingga nanti kita di yaumil akhir berkumpul bersama mereka melewati Siratul Mustaqim. Kemudian Allah kasih catatan amal kita dari tangan kanan dan Allah mudahkan hisab kita. Nanti di sana kita berbanggalah ya Bu, karena kita sudah sukses menjadi hamba Allah, sudah sukses menjadi ibu yang Allah mau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah berkahi anak-anak yang solih dan solihah. Kita doakan juga mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami haturkan kepada Dinda Koromah Ibu Pini Nuraini SPDI yang telah memberikan tausiah mauizah hasanah. Tausiah itu nasihat buat kita semua, bukan hanya untuk pengantin hamil, tapi untuk kita semua yang menjadi seorang ibu yang Allah mau. Bawa ya Bu pulang ke rumah yang disampaikan oleh Ustazah Rini tadi. Berapa Bu? Berapa? 3 apa 4? 4. Bawa ya Bu, jangan kesandung lupa. Apa nih tadi ya? 1, 2, 3 lupa nih. WA dah sama Bu Ustazah Rini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan nasihat yang hari ini kita dapatkan. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Kita bisa mengamalkannya untuk kita pribadi sebagai seorang ibu. Kita bisa sharing juga untuk anak cucu menantu yang sudah pada rumah tangga. Ilmunya biar menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, tadi kita belum doa surah Yusuf ya, sama doa 7 bulan. Mudah-mudahan surah Yusuf yang kita baca tadi menjadi wasilah untuk Ananda ibu, calon ibu Nanda Putri yang hari ini sedang mengandung 7 bulan. Allah jaga janinnya, Allah sehatkan keduanya sampai nanti kelak melahirkan, diberi kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti yang lahir menjadi anak yang soleh dan solehah,
Menjadi anak yang sempurna, tidak kurang suatu pun, yang Allah cinta, yang Nabi cinta, dan kelak bisa mencintai nabinya, bisa mencintai Allahnya sebagai Tuhannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, ya fatah ya karim ya razak ya wasal maghfirah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi khaliqil ashbahi wal arwah al-mufridil bil kamali wal 'izzi wal jamal wal 'azamatil wal jamal khaliqil khalaiqi wa bari'iha wa musawwiris suwari wa munshiha wa hafizil askhari mimma yu'ziha badi'us samawati wa ma fiha wa basitil ardi wa mudhiha wa ja'ili dawasiha wa muhaddibil ashjari wa murakkiha wa bidhabil ma'i muhiha qabilil hasanat mahil sayyiat ghafiriz zallat. Allahumma kama amartana bis salati wat taslim ala nabiyyikal karim ar-raufir rahim sahibil khuluqil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa nas'aluka Allahumma bi lutfikal khafiyyi wa hilmikal hafi wal kamalil muhammadi wal jamalil yusufi an tuhaqqiqana bis salamati wal karamati fil dzati was sifati wad din wal ahli wal banin. Allahumma fakama hasanta khalqana fahasibillahumma akhlaqana wa wasi'i Allahumma rizqana wa tammimillahumma qasdana ya man rahima ayyuba wa haninahu wa ayyuba wa aninahu wa farraja anhu hazinahu wa radda alaihi janinahu fasarra bihi wa afa baninahu Allahumma sarrana bi banina wahfadna wa ahlana wa jannina warham janinana wa aninana wa man khalaqal insana mimma immahin ya man adkhalan nafsa fin nafsi wa akhrajan nafsa minan nafsi farrijillahumma anha kama farajta an Maryam wa Isa wal aminata wa Muhammadin wa alaihim assalatu wassalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim sahibil khuluqil azim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalaman tasliman katsira. Allahumma fad walada Nanda Putri Yanti madama fi batnihima washfihi ma'a ummihi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyika wa rasulika anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma sawwirhu bi batniha suratan hasatan jamilatan qalbuhu imanan bika wa imanan bi rasulika. Allahumma akhrijhu min batniha waqta wiladatiha wa sahilan wa salaman fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Fatihah sekali lagi. Kita doakan sahibatul hajat Ibu Suyati beserta seluruh keluarga besarnya, anak cucu menantunya diberi limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala,
khususnya yang sedang mengandung, dijaga kandungannya, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan segala urusannya, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita semua yang hadir, kita minta dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, disehatkan badan kita, diberkahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dimintakan untuk azan ya. Lanjut. Minta untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga yang keluar dari lisan kita yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.